Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas Nabi Isa dan pemuda yang mati dalam tumpukan emas. Bercerita kepada kami dari Lis, ia berkata, dulu ada seorang lelaki pergi menemani Nabi Isa bin Maryam. Setelah beberapa lama berjalan, akhirnya mereka berdua sampai di tepi sebuah sungai. Kemudian mereka berdua berhenti untuk istirahat dan makan siang. Waktu itu mereka berdua membawa 3 potong roti. Lalu mereka berdua memakan 2 potong roti dan menyisakan 1 potong roti. Selesai makan, Nabi Isa beranjak ke sungai untuk minum. Ketika kembali, ia tidak mendapati lagi sepotong roti yang masih tersisa tersebut. Nabi Isa bertanya, siapa yang mengambil rotinya? Lelaki yang menemani Nabi Isa itu menjawab, saya tidak tahu. Selanjutnya mereka berdua melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan Isa melihat seekor kijang betina bersama 2 anaknya. Lalu Isa memanggil salah satu anak kijang tersebut. Anak kijang itu pun berjalan mendekat. Lalu Isa menyembelihnya dan memegang sebagian dagingnya. Kemudian mereka berdua menyantapnya. Sahabat pena pencari hikmah. Setelah itu, lantas Nabi Isa berkata kepada anak kijang yang telah disembelih tersebut, berdirilah dengan izin Allah. Tiba-tiba, anak kijang tersebut kembali hidup dan berdiri lalu pergi. Saya tanya kepadamu demi Ia yang telah memperlihatkan ayat ini kepadamu, siapakah yang telah mengambil roti tersebut? Kata Nabi Isa kepada orang tersebut, saya tidak tahu. Jawabnya tetap tidak mau mengaku. Lalu mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan hingga sampai di sebuah tempat berair. Lantas Nabi Isa alaihissalam menggandeng tangan orang tersebut dan membawanya berjalan di atas air tanpa tenggelam. Saya bertanya lagi kepadamu demi Dia yang telah memperlihatkan tanda kekuasaannya ini kepadamu, siapakah yang telah mengambil roti tersebut? Kata Nabi Isa kepada orang itu setelah menyeberangi air tersebut, saya tidak tahu. Jawabnya tetap tidak mau mengaku. Lalu mereka berdua terus berjalan hingga sampai di sebuah gurun. Di sana mereka berdua berhenti. Lalu Isa mengambil tanah atau gundukan pasir dan berucap, jadilah emas dengan izin Allah. Tiba-tiba tanah atau pasir tersebut berubah menjadi emas. Lalu Nabi Isa alaihissalam membaginya menjadi 3 bagian dan berkata, 1 bagian untukku, 1 bagian untukmu, dan 1 bagian lagi untuk orang yang mengambil roti tersebut. Sayalah yang mengambil roti tersebut, kata pemuda itu. Jika begitu, semua emas ini untukmu, kata Nabi Isa alaihissalam kepadanya. Tidak lama kemudian, setelah itu Nabi Isa berpisah dengan orang tersebut dan masing-masing berjalan sendiri. Setelah berpisah dengan Nabi Isa alaihissalam, orang tersebut berpapasan dengan 2 orang di gurun. Sementara ia membawa emas yang banyak. Melihat hal itu lantas kedua orang tersebut berniat merampok dan membunuhnya. Tolong jangan lakukan itu. Saya rela berbagi emas ini dengan kalian berdua dengan cara kita bagi 3. Masing-masing mendapat 1 bagian, katanya kepada mereka berdua. Sekarang salah satu dari kalian pergi ke kota untuk membeli makanan, katanya kemudian. Akhirnya, salah satu dari mereka ditugaskan pergi ke kota untuk membeli makanan. Selama di perjalanan, orang yang disuruh membeli makanan ke kota bergumam dalam hati, untuk apa saya harus berbagi emas tersebut dengan mereka? Saya akan membunuh mereka dengan cara membubuhi makanan ini dengan racun. Sementara itu, 2 orang yang menunggu di gurun berkata, untuk apa kita memberikan 1/3 emas ini untuk orang tersebut? Bagaimana jika kita bunuh saja orang itu sekembalinya ia dari membeli makanan, lalu emas yang ada kita bagi 2? Sahabat pena pencari hikmah, mereka berdua pun sepakat. Kemudian mereka membunuh temannya itu ketika ia kembali dari membeli makanan. Setelah itu, mereka berdua menyantap makanan yang telah dicampur racun tersebut, hingga akhirnya mereka berdua juga mati. Demikianlah, mereka bertiga akhirnya tergeletak mati semua di samping tumpukan emas di tengah gurun. Abdullah bin Muhammad mengatakan bahwa di lain riwayat Ishaq bin Ismail disebutkan tambahan seperti berikut. Kemudian Nabi Isa lewat di tempat kejadian tersebut lalu berkata, inilah dunia, maka waspadalah terhadapnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.